Puji Tuhan, selamat berjumpa lagi di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya semuanya baik-baik, ya, sehat-sehat, diberkati oleh Tuhan. Kalau kita masih bisa berjumpa lagi, walaupun melalui siaran ini, tapi kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai detik saat ini semua adalah anugerah Tuhan. Biarlah pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi makanan bagi jiwa kita. Kalau untuk tubuh jasmani kita bisa berikan makanan yang bermacam-macam, ya. Tapi jiwa kita ini hanya dapat diberi makan dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang dapat memberikan kekuatan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Baiklah, sebelumnya kita masuk di dalam firman Tuhan, saya rindu agar supaya di mana Bapak Ibu berada sekarang ini, ya, kita mau berdoa dulu agar supaya benar-benar kita berdoa dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, agar supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini saudara boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, bahkan kekasih jiwa kami. Pada saat sorean ini Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur ke hadapan hadirat-Mu buat segala penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu. Karena pada saat ini lagi kami boleh berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan, tapi biarlah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, seberapa jemaat yang sudah menyiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan, biarlah Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah waktu ini kami tidak sia-siakan, tapi waktu ini kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, agar supaya kami boleh menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Firman Tuhan yang kami bawakan pada sore hari ini terdapat di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17. Sekali lagi, Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan ini, di mana dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lama di dalam pengiringan kepada Tuhan, maupun mungkin yang masih baru, ya, itu tergantung daripada kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Di saat-saat kita mendengarkan firman Tuhan, ya, baik di gereja, mungkin di kebaktian sektor, atau saudara dengar dalam persekutuan, ya, hari Selasa,
hari Kamis doa di gereja. Saudara-saudaraku sekalian, selama ini di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saudaraku sekalian, kita sudah banyak sekali menerima didikan-didikan firman Tuhan. Sudah banyak sekali kebenaran-kebenaran firman Allah yang kita dengarkan, ya. Dan berbagai-bagai mungkin pendeta yang sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Ada yang semangat, ada yang mungkin lemah lembut, tapi saudara sudah berulang-ulang dengar kebenaran firman Allah. Dan apakah setiap kebenaran firman Allah yang sudah kita dengar dan kita sudah meresponi itu di dalam setiap kehidupan kita, ya. Ayat ini mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, ya. Jadi sebagai anak Tuhan, kalau kita sudah tahu, ya, harus berbuat baik, ya, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa, ya. Ada banyak ajaran-ajaran firman Tuhan yang kita sudah terima di dalam setiap kehidupan kita, ya. Ada banyak nasihat-nasihat firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa melakukan firman Allah itu, ya. Kita bukan hanya mendengar dan mendengar firman Allah itu, tetapi kita mendengar dan kita mau melakukan itu di dalam setiap kehidupan kita, ya. Kita mendengarkan firman Allah itu, biarlah benar-benar kita mau menghayati dan kita mau mengerti, kita mau menghidupkan setiap perkataan firman Allah ini. Dikatakan sini, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, ya. Saudaraku sekalian, saya percaya saudara sudah tahu, ya, perbuatan baik itu ya apa saja, ya. Saudaraku sekalian, ibadah itu adalah satu perbuatan yang baik, ya. Kita harus tahu bahwa ibadah itu adalah merupakan satu perbuatan yang baik. Karena di dalam Keluaran 23 ayat 25 mengatakan, hendaklah kamu berbuat bakti kepada Tuhan Allahmu, maka aku akan memberkati rotimu dan segala penyakitmu akan dilalukan oleh Tuhan, ya. Itu berbicara tentang firman Allah, beribadah kepada Tuhan. Ada jaminan Tuhan, bahkan segala penyakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Itu adalah janji daripada Tuhan. Sudah beberapa kalikah saudara dengar ini firman Allah, ya? Saya kira saudara sudah dengar, bahkan saudara mungkin sudah hafal ayat ini, ya. Dikatakan, hendaklah kamu berbuat ibadah kepada Tuhan Allahmu, maka aku akan memberkati rotimu dan segala penyakit akan dilalukan, ya. Ada jaminan Tuhan orang yang beribadah kepada Tuhan, ya. Ada jaminan Tuhan, Dia akan memberkati roti kita, ya. Artinya Dia akan memberkati kehidupan kita. Dia akan memberkati pekerjaan kita, usaha kita, Dia akan memberkati. Bahkan segala penyakit Dia akan lalukan daripada kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, apakah benar-benar firman Allah itu kita sudah hidupkan di dalam kehidupan kita, ya? Saudaraku sekalian, ini firman Allah ini adalah ya dan amin, ya. Langit dan bumi lalu lenyap, tetapi perkataan Allah adalah kekal untuk selama-lamanya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, di dalam masa pandemi ini, sebagai hamba Tuhan, ya, dengan mungkin kami masih banyak kekurangan, cara kami menyampaikan mungkin kebenaran-kebenaran firman Allah, mungkin ada waktunya kami bicara mungkin tidak terlalu keras atau tidak kedengaran, tapi
Tuhan melihat kerinduan isi hati kami, ya. Tuhan melihat ketulusan hati kami, ya, untuk melayani firman Tuhan. Walaupun mungkin dikatakan sederhana, firman Tuhan yang sederhana, ya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, saya mau katakan pada sore hari ini, ketika saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa beribadah itu adalah perbuatan yang baik, ya. Beribadah itu adalah perbuatan yang baik. Begitu kami mengajar kepada saudara, bukan beribadah hanya di gereja, tetapi melihat keadaan situasi yang ada pada hari-hari ini tidak mengizinkan untuk kita berkumpul, ya, berkerumun dengan jumlah yang banyak. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, walaupun melalui media ini, streaming ini, kami tetap berusaha untuk melayani saudara, karena kami tahu ini adalah perbuatan yang baik, ya. Beribadah kepada Tuhan itu adalah perbuatan yang baik. Jadi jangan saudara meremehkan, ini kan hanya hari Kamis, ini kan hanya hari Selasa, ya sudah hari Minggu aja kami boleh duduk manis, boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Itu saudaraku sekalian, seolah-olah kita ini meremehkan, ya saudaraku sekalian. Ataukah saudara mungkin jenuh, ya, karena tidak biasa saudara hanya mendengarkan melalui streaming ini, ya. Memang rasanya gimana, ya, tetapi memang lain daripada lain. Tapi saya percaya dalam keadaan situasi bagaimanapun, kalau firman Allah itu sudah benar-benar tertanam di dalam hati saudara, ya, saudaraku sekalian, saya percaya saudara akan melakukan itu, karena saudara tahu itu adalah perbuatan yang baik. Jadi saudara harus tahu bahwa beribadah kepada Tuhan di rumah, saudara suami istri, anak-anak, ajaklah hanya setengah jam, ya. Hanya setengah jam lebih mungkin saudara bisa duduk sebentar mendengarkan firman Tuhan, ya. Saudara mendengarkan firman Tuhan itu adalah berita sukacita, adalah berita keselamatan, ya. Itu adalah perbuatan yang baik, ya. Saudara jangan lalaikan. Walaupun hanya setengah jam mungkin, atau tidak sampai 1 jam, saudara duduk sejenak mendengarkan firman Tuhan, itu adalah perbuatan yang baik. Karena firman Allah katakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa, ya. Beribadah kepada Tuhan itu baik, berdoa kepada Tuhan itu baik, menolong orang lain itu baik. Ya saudaraku sekalian, kita berdoa teman kita sakit, itu baik. Saudara mengasihi orang tua, itu baik. Saudara mengasihi saudara, itu baik. Ya saudaraku sekalian, semua kata firman Allah kalau kita tahu itu baik, ya. Berdoa kepada Tuhan itu baik, ya. Saya percaya biarlah kita mau lakukan itu dengan senang hati, dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa, ya. Kalau saudara sudah tahu bahwa itu baik, saudara sudah lakukan, ya, sesuai dengan firman Tuhan, tetapi saudara tidak melakukan lagi, saudara tidak taat lagi apa yang saudara lakukan, ya. Itu saudara berarti sendiri menjadi penghalang, ya, menghambat berkat bahwa saudara. Karena apa? Dikatakan sini, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi perbuatan yang baik yang sudah kita lakukan, kalau kita tidak melakukan lagi kata firman Allah, ia berdosa. Mari kita baca lagi di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mengatakan begini, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, ya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang
untuk menyelamatkan, artinya untuk menolong kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya. Pendengarannya Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Dia selalu mendengar setiap doa kita. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah ini saudaraku sekalian, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Kata firman Tuhan sini, ya. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Mendengar apa saudara? Mendengar doa-doa kita. Ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tadi kita sudah baca, jikalau kita sudah tahu bahwa itu baik, lalu saudara tidak melakukan, itu adalah berdosa. Jadi saudaraku sekalian, yang menjadi pemisah antara saudara dan saya, ya, menjadi pemisah antara saudara, dikatakan, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jadi segala kebaikan yang kita sudah tahu melalui firman Tuhan, dan kalau kita tidak melakukan, kita berdosa. Lah kalau sudah berdosa, kata firman Allah, kalau kita berdoa, dia menyembunyikan diri, ya, terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Nah, Tuhan tidak mendengar. Kenapa dia tidak mendengar? Karena segala dosamu. Jadi yang menjadi penghambat berkat, ya, adalah karena dosa kita, karena kesalahan kita sendiri. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, di hari-hari yang begitu sulit ini, kita melihat situasi yang ada sekarang ini, masih banyak, ya, saudaraku sekalian yang menderita sakit, mengalami virus corona. Banyak yang menderita di rumah sakit, dan pemerintah sudah mengeluarkan peraturan agar supaya harus hidup dengan bersih. Ya, mau masuk rumah kita harus cuci tangan, ya, pulang rumah, pulang dari mana kita harus cuci tangan, kita harus pakai masker, ya. Saudaraku sekalian, itu adalah perintah, atau ini adalah satu pemerintah kita mengeluarkan satu peraturan demi untuk kesehatan kita, ya. Nah, kalau pemerintah sudah mengeluarkan peraturan gitu, kalau kita tidak mentaati, itu salahnya siapa, saudara? Itu berarti salahnya kita sendiri. Jadi saya mau katakan pada saat ini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saya percaya saudaraku sekalian, seberapa banyak kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Marilah di dalam kehidupanmu, kalau engkau sudah tahu kebenaran firman Allah sudah berkata, jikalau engkau tahu itu benar, perbuatan yang baik, tapi kalau kita tidak melakukan, kata firman Tuhan, kita adalah berdosa. Dan dosa itu adalah menjadi penghambat berkat. Saya kira di hari-hari yang sulit ini, kalau saudara mau berhasil, saudara mau diberkati, dibuat Tuhan sukses, marilah lakukan firman Allah dengan penuh ketaatan dan setia. Karena Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah berbohong apa yang dia katakan di dalam firman-Nya. Langit dan bumi boleh lalu lenyap, tetapi perkataan Allah adalah kekal untuk selama-lamanya. Mari, sesudah engkau mendengarkan firman Allah, biarlah firman Allah itu bukan hanya lewat dengan percuma, tetapi masukkan di dalam hatimu.
Biarlah benar-benar firman Allah itu Engkau meresponi dengan baik, agar supaya Engkau akan melihat mujizat pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa Dia akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Seberapa kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita mohon ampun kepada Tuhan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah kita yang maha kasih. Dia adalah Allah kita yang murah hati. Dia mau mengampuni setiap kesalahan kita. Karena kalau kita mohon ampun kepada Tuhan, Dia akan mengasihi saudara. Karena ada ayat firman Allah, orang yang mengaku dan membuangkannya, dia akan mendapat pengasihan dari Tuhan. Saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah kita yang hidup, Allah kita yang maha kasih dan maha penyayang. Dia senantiasa akan mengasihi saya dan saudara. Puji akan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa buat kebenaran firman Allah yang kita sudah dengarkan pada sore hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan pada sore hari ini, karena kami sama-sama sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman Allah yang sudah ditaburkan Tuhan boleh tertabur di tanah hati yang baik Tuhan. Kiranya firman Allah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua, oh Tuhan, dan bukan hanya kami menjadi pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Banyak kali di dalam kehidupan kami sudah mengetahui hal-hal yang baik yang harus kami lakukan, tapi kadangkala kami tidak taat, kami tidak setia. Tapi pada saat sore hari ini kami mohon ampun. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan kami semuanya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Allah itu senantiasa menguasai kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami dapat melakukan segala kebenaran firman Allah itu di dalam setiap kehidupan kami. Seberapa banyak Tuhan umat-umat yang sudah mendengarkan firman Allah ini, meteraikan itu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya firman Allah itu benar-benar boleh bertumbuh dan berbuah-buah guna hormat dan kebesaran nama-Mu Tuhan, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan di hari-hari ini, mungkin mengalami kekurangan Tuhan, mungkin mengalami ujian, percobaan Tuhan, tapi doa kami sebagai hamba-Mu, kiranya Tuhan berikan jalan keluar. Kiranya di hari-hari yang sulit ini, kiranya berkat, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kami semua, bahkan seluruh jemaat GBD Ebenezer, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami tetap berdoa buat rencana kami pada tanggal 2 Agustus akan dimulaikan ibadah di gereja GPDI Ebenezer. Tuhan, Engkau mendahului semuanya dengan kuasa-Mu. Menjadi doa kami hamba-Mu Tuhan, sehat-sehatkanlah semua jemaat Tuhan GPDI Ebenezer Tuhan. Berkatilah semuanya di dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga apabila mereka diberkati Tuhan, mereka tidak melupakan Tuhan, tapi mereka mau belajar taat melakukan firman Tuhan, sehingga janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami. Kami percaya semua jemaat sudah diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.